Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ada sebuah hadis yang menyatakan dua nikmat. Kebanyakan manusia lalai dengan keduanya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Untuk itu anak-anak, kita saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat ini dan melakukan aktivitas kegiatan kita ini dengan senang hati, ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita dan untuk orang lain. Anak-anak, pada pertemuan kali ini pembahasan kita mengenai teks prosedur. Materi ini merupakan bab pertama untuk semester yang pertama pada kelas 11 ini. Tentunya kalian juga pernah mendengar apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Baiklah anak-anak, pada materi ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan dapat mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Yang kedua, dengan pembelajaran ini dapat melakukan kegiatan, aktivitas yang berkaitan dengan teks prosedur. Kecuali itu, tujuan pembelajaran adalah mengerti tentang jenis, struktur, langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak tayangan video berikut, yaitu tentang garis besar materi teks prosedur. Baiklah anak-anak, selamat menyimak. Mudah-mudahan sampai akhir materi ini kalian bisa mengerti dan memahaminya. Silahkan kalian menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester ganjil. Bab pertama yaitu tentang teks prosedur. Pada bab teks prosedur ini membahas beberapa subbab, yaitu 1. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. 2. Rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3. Penyusunan teks prosedur. Dan 4. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Subbab yang pertama yaitu tentang instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Pada subbab ini terdiri atas definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Kedua, jenis teks prosedur. Dan ketiga, cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur.
Berikut pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. 4. Bersifat objektif. 5. Menggunakan syarat atau pilihan. 6. Kalimat jelas, logis, dan singkat. Adapun jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. 2. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. 3. Jenis teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Subbab yang kedua yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 1. Tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, pembahasan mengenai pernyataan umum dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Diketahui, teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara utuh. Subbab yang C tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terdiri atas subbab, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur berstruktur yaitu 1. Bagian tujuan, 2. Bagian material, 3. Bagian langkah-langkah. Bagian tujuan berupa bagian teks prosedur yang dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian kedua, bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat
bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Berikutnya, struktur yang terakhir yaitu bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai tujuan teks prosedur. Berikutnya mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Pada teks prosedur terdapat beberapa kebahasaan yang digunakan, antara lain 1. Penanda wacana, 2. Kata ganti atau pronomina, ketiga konjungsi atau yang biasa disebut dengan kata penghubung, yang keempat kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Subbab yang keempat atau yang terakhir pada materi teks prosedur yaitu penyusunan teks prosedur. Dalam menyusun teks prosedur harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur seperti yang tadi disampaikan. Antara lain yang harus diperhatikan adalah 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Berikutnya adalah langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. 1. Membaca kalimat demi kalimat. 2. Memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. 3. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Kelima, memperbaiki keruntutan paragraf yang tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Demikian anak-anak materi bab pertama tentang teks prosedur. Garis besar materi ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mengenai penjelasan dan contoh-contoh bisa dilihat nanti pada video berikutnya atau pada materi berikutnya yang masih dalam pembahasan teks prosedur. Akhirnya untuk menutup materi ini, pembelajaran ini, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalian sehat selalu dan selamat belajar.